Pernah dengar nggak kalau matahari itu ternyata terbenam di dalam mata air berlumpur hitam loh? Belum pernah? Baiklah. Yuk simak. Jadi sebenarnya hal tersebut sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat yang ke-86. Berikut bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Nah, mari kita cek terjemahan dari ayat tersebut. Disebutkan dalam terjemahan, hingga ketika telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, maksudnya dia itu adalah Raja Dzulqarnain, melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Dalam ayat ini ada dua kata yang terjemahannya itu janggal, yaitu kata pertama adalah wajada. Nah, dalam ayat ini itu ada dua kali penggunaan kata wajada. Yang pertama adalah wajadaha taghrubu, di situ ada kata wajada. Kemudian yang kedua adalah wajada indaha qauma. Jadi di situ juga digunakan kata wajada. Mari kita lihat terjemahan dari kata wajada yang pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama, terjemahan mengartikan arti wajada yang pertama, wajadah taghrubu, di situ diartikan melihat. Kemudian wajada yang kedua di sana diartikan ditemukannya atau mendapati atau menemukan. Oke. Nah, sebenarnya dua kata ini, kata wajada yang pertama dan kata wajada yang kedua, apakah artinya itu sama atau memang berbeda? Karena dalam terjemahannya berbeda. Nah, memang benar kosakata bahasa Arab itu adalah kosakata yang kaya arti. Maksudnya bisa jadi bentuknya atau bentuk katanya itu sama dalam bahasa Arab, tapi memiliki arti yang berbeda-beda. Mari kita cek di dalam kamus arti dari kata wajada. Nah, di situ wajada yajidu berarti mendapatkan, menemukan, mengalami, mengetahui, mendeteksi, menyoroti, mempertimbangkan, menganggap. Nah, itu adalah arti wajada. Nah, ini adalah penggunaan kata-kata wajada dan pecahannya. Contohnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Wajadna, kami mendapati, wajadna, kami dapati, kami mendapati, kami telah memperoleh, mendapati, dan dia mendapatkan, wa wajada, dan dia menjumpai, wa wajada, dan ia mendapatkan, fa wajada, maka mereka berdua mendapati, fa wajada, mereka keduanya mendapatkan, la wajadu, tentu mereka mendapatkan. Kemudian wawajadu, dan mereka mendapatkan, la ajidanna, pasti aku akan mendapat, tajidu, engkau mendapati. Oke, dari terjemahan Al-Quran tadi itu ternyata tidak ditemukan wajada itu berarti melihat, alias penerjemahan kata wajada diartikan dengan melihat itu adalah terjemahan yang tidak benar. Lalu kenapa di situ diartikan melihat? Nah, itu punya bahasan tersendiri ya, kenapa penerjemah menerjemahkan seperti itu. Nah, adapun melihat itu sendiri dalam bahasa Arab, kosakata yang dipakai juga memang ada beberapa, diantaranya adalah absara yubsiru, atla'a yutli'u, basura yabsuru, kemudian ada tatabba'a, haddaqa yuhaddiqu, kemudian ada hadara yahduru, ro'a yara, kemudian syahada yushahidu, lahadha, kemudian ada juga yang di bawah ayana yu'ayinu. Jadi tidak ada penggunaan kosakata wajada untuk arti melihat.
Oke, sekarang kita coba pindah ke kata yang kedua yang terjemahannya juga janggal, yaitu kata ainun, atau di dalam konteks di sini fi ainin hamiatin. Jadi kata-kata ainun itu diterjemahkan diterjemahkan di sini berarti laut. Sedangkan kita tahu ainun itu artinya adalah mata air atau sumber air. Sedangkan laut itu sendiri memiliki arti bahrun dalam bahasa Arab. Oke, sekarang kita lihat di kamus, kata ainun mata berarti mata, ainun mata, mata yang buat melihat ini. Kemudian ainun juga berarti mata air, sumber air, ujung air mancur, ujung mata air, sumber mata-mata. Ini apa, intel, mata-mata, spion, kaca spion itu juga bisa disebut ain. Uang kontan, properti terkemuka yang berkedudukan tinggi, tokoh penting, tokoh kunci. Dan ini adalah laut dalam bahasa Arab, yaitu bahrun. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahrun, kemudian al-bahru. Oke, itu arti atau bahasa Arabnya laut. Nah, kenapa juga ainun itu kemudian diterjemahkan dari mata air menjadi laut? Nah, itu juga ada sebabnya, dan sebenarnya menarik untuk kita bahas, tapi mungkin saya akan pisah pembahasannya. Sekarang mari kita kembali ke ayat dan membacakan terjemahan yang benar, yaitu hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia mendapatinya terbenam di dalam mata air yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum. Oke, jadi guys, dari pembahasan yang singkat tadi, saya menyimpulkan, saya pribadi ya guys ya, saya pribadi menyimpulkan, saya simpulkan bahwa apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi, surat Al-Kahfi ayat yang ke-86 tadi itu adalah memang benar, nyatanya seperti itu, karena memang itu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang matahari itu benar-benar tenggelam di dalam mata air berlumpur hitam. Ayat ini itu membantah juga kalau matahari itu tidak tenggelam sama sekali. Oke, karena memang teori yang tersebar adalah matahari itu tidak tenggelam. Tenggelam di suatu negeri, terbit di negeri yang lain, dan begitu seterusnya 24 jam. Tapi dari ayat ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau matahari itu terbenam atau tenggelam di dalam mata air yang berlumpur hitam yang ada di bumi.